Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pembelajaran informatika kelas 10, materi yang kedua. Di materi ini kita akan belajar berkaitan dengan informatika dan kemampuan umum. Setelah kalian teman-teman kemarin sudah memahami berkaitan dengan informatika, apa saja yang materi-materi atau pokok pembahasan yang akan dibahas di informatika. Mohon maaf, ini ada yang salah, kurang tulisan ya, harusnya informatika. Nah, setelah kemarin kalian belajar materi-materi apa saja yang akan dipelajari di informatika, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan kemampuan umum. Nah, kemampuan umum ini pada dasarnya adalah berkaitan dengan soft skill teman-teman gitu. Nah, soft skill yang akan kita bahas setidak-setidaknya ada dua, berkaitan dengan adaptif dan kreatif ya. Selanjutnya ada lagi berkaitan dengan kerjasama. Nah, kalau teman-teman adaptif dan kreatif ini berkaitan dengan diri sendiri ya, individu. Nah, kerjasama ini berkaitan dengan orang lain. Jadi ketika kalian belajar informatika, harapannya tidak hanya pintar saja di bidang-bidang informatika, tetapi juga mampu menguasai soft skill kalian. Kenapa ini penting? Nah, nanti kita akan bahas alasannya kenapa soft skill ini juga penting. Nanti kita akan ambil contoh berkaitan dengan sejarah perkembangan WhatsApp yang nanti akan kita hubungkan dengan soft skill kalian, baik adaptif, kreatif, maupun kerjasama. Teman-teman mungkin pernah mendengar kata artefak. Apa sih yang ada di benak kalian ketika mendengar kata artefak? Mungkin sejarah, kuno, barang antik, sudah tidak terpakai, dan lain semacamnya. Nah, itu semua adalah kata-kata yang berkaitan dengan artefak. Nah, tetapi yang akan kita bahas di sini adalah berkaitan dengan artefak komputasional. Nah, apa itu artefak komputasional? Nah, inilah yang akan kita bahas. Jadi, artefak komputasional adalah produk berteknologi berupa perangkat keras ataupun perangkat lunak maupun kombinasi keduanya yang menjadi bagian dari sebuah sistem. Nah, secara gampangnya, secara mudahnya, ketika kalian mendengar kata-kata artefak komputasional, setidaknya ada 3 hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah teknologi. Yang kedua adalah perangkat keras, P keras ya, perangkat keras. Yang terakhir adalah perangkat lunak. Nah, jadi ada 3 kata kunci yang teman-teman harus perhatikan ketika mendengar kata artefak komputasional. Yang pertama adalah teknologi, perangkat keras, dan perangkat lunak. Nah, bisa kita simpulkan bahwa dari teknologi, perangkat keras, dan perangkat lunak atau gabungan dari keduanya yang membentuk suatu sistem dengan bantuan yang namanya teknologi. Ya, gitu. Inilah 3 kata kunci. Jadi artefak komputasional adalah produk berteknologi, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak ataupun gabungan keduanya yang membentuk suatu sistem dengan bantuan teknologi. Nah, kita lanjut ke sini teman-teman. Berbeda dengan artefak yang disebut sebagai peninggalan bersejarah. Nah, kalau hanya artefak, dia merupakan benda peninggalan sejarah. Nah, tetapi artefak komputasional bisa dikembangkan lewat proses kreatif. Nah, di sini teman-teman ada yang namanya kreatif. Nah, kreatif ini adalah salah satu kemampuan soft skill yang harus kita miliki di era sekarang ini dengan menggunakan perangkat teknologi. Jadi, artefak komputasional bisa dikembangkan, tetapi kalau artefak cuman hanya kata artefak, ya udah ditinggalkan, benda peninggalan bersejarah. Tetapi kalau misalkan kita ngomongin artefak komputasional, dia masih bisa terus dikembangkan lewat proses kreatif dengan bantuan yang namanya perangkat teknologi. Gitu ya teman-teman. Jadi bedanya artefak biasa, kalau artefak biasa dia merupakan hanya benda peninggalan sejarah. Nah, tetapi kalau artefak komputasional dia masih bisa dikembangkan lewat proses kreatif menggunakan perangkat teknologi. Nah, sekarang kita lanjut ya. Di sini ada contoh artefak komputasional. Jadi secara garis besar artefak komputasional dibagi ke dalam 2 kategori. Yang pertama, kategori berbentuk fisik. Ini artinya bisa disentuh secara langsung, bisa disentuh secara langsung tanpa bantuan alat ya. Nah, ini contohnya.
yaitu drone, robot, komputer, serta mobil otonom. Ini mobil otonom itu artinya yang sekarang lagi berkembang, mobil otomatis ya, tanpa awak, bisa tanpa awak gitu. Mobil otomatis tanpa awak. Contohnya apa nih? Kayak Tesla gitu ya. Itu udah bisa mobil otomatis semua tanpa awak. Nah, yang kedua ada lagi kategori yang kedua, yaitu dalam bentuk non fisik. Nah, yang non fisik ini artinya tidak terlihat bentuk fisiknya. Contohnya adalah aplikasi media sosial, aplikasi belanja online, dan sebagainya. Atau kalau misalkan kita kategorikan ke dalam bentuk yang lebih besar, kalau misalkan non fisik itu contohnya adalah sistem operasi dan sistem aplikasi. Nah, gini ya. Ini secara garis besar non fisik itu ada sistem operasi dan ada sistem aplikasi. Nah, ini adalah contoh-contoh artefak komputasional. Dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama berbentuk fisik, bisa disentuh secara langsung. Yang kedua adalah yang non fisik. Yang non fisik ini tidak bisa disentuh secara langsung. Nah, kalau dia tidak bisa disentuh secara langsung, berarti dia harus menggunakan bantuan alat ketika menggunakannya. Bantuan alat untuk menggunakannya. Gitu ya. Oke. Kita lanjut dulu. Nah, di sini contoh artefak komputasional yang saya ambil adalah berkaitan dengan WhatsApp. Siapa di antara teman-teman yang nggak pernah pakai WA ya? Sekarang WhatsApp ini jadi salah satu aplikasi populer sosial media yang paling banyak digunakan. Nah, WhatsApp telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sejak diluncurkan tahun 2009. Dari sebuah aplikasi sederhana untuk mengirim pesan, WhatsApp telah berkembang menjadi platform komunikasi yang sangat populer dan kompleks. Nah, kompleks ini apa artinya? Artinya lengkap. Bisa apa aja sekarang. Dulu hanya mengirim pesan, sekarang ngirim foto, ngirim gambar, ngirim video, bikin status, pelindungan privasi, buat pengingat, dan lain semacamnya. Sudah bisa ya, semakin kompleks sekarang. Dari tahun 2009 sampai sekarang sudah semakin kompleks. Lihat di sini teman-teman, dengan terus berinovasi. Di sini ada kata kunci nih, berinovasi dan beradaptasi. Makanya kenapa WhatsApp disebut dengan artefak komputasional? Karena dia ini mampu terus berinovasi dan mampu terus beradaptasi. Dengan apa? Dengan perubahan teknologi gitu. Makanya WhatsApp bisa disebut dengan artefak komputasional karena sampai saat ini dia masih ada, masih terus berinovasi, masih terus beradaptasi. Kita bisa bayangkan kalau misalkan sesuatu gagal beradaptasi, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya pasti akan musnah, akan punah. Contohnya seperti dinosaurus. Apalagi tuh yang gagal-gagal beradaptasi banyak ya. Nah, salah satu inilah jadi pelajaran bagi kita. Salah satu alasan kita harus bisa bertahan hidup yaitu harus mampu beradaptasi. Setelahnya adalah berinovasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Nah, WhatsApp diperkirakan akan menjadi pemain utama di industri pesan instan dalam beberapa tahun ke depan. Apa alasannya atau apa saja timelinenya? Ini kita lihat. Nah, ini adalah sejarah perkembangan WhatsApp. Nah, WhatsApp pertama kali ada pada tahun 2009, tepatnya di bulan Februari. Didirikan oleh John Kaum dan Brian Acton, dua mantan karyawan Yahoo. Nah, fun fact-nya sekarang adalah WA-nya mulai terus meningkat, Yahoo-nya sekarang mungkin menurun ya, atau mungkin sekarang sudah berhenti layanan-layanan terbaru dari Yahoo gitu. Yang selanjutnya pada bulan November, WhatsApp diluncurkan pertama kalinya di App Store hanya untuk pengguna iPhone. Jadi pada tahun 2009 awalnya WhatsApp itu hanya ada untuk pengguna iPhone saja. Nah, pada tahun 2010 WhatsApp mulai merambah ke platform Android. Akhirnya bisa juga di HP Android dengan memperluas jangkauannya secara signifikan. Dari 2009 banyak yang pakai, 1 tahun setelahnya akhirnya bisa juga dipakai di HP Android gitu. Terus memperluas jangkauannya. Nah, 2012 WhatsApp mencapai 200 juta pengguna aktif bulanan. Fitur panggilan mulai suara diperkenalkan. Nah, fitur panggilan suara pada tahun 2012 juga akhirnya mulai ada. Awalnya hanya untuk mengirim pesan pada tahun 2012,
Berarti berapa? 3 tahun setelahnya baru ada yang namanya fitur untuk menelepon. Kita lanjut. Nah, pada tahun 2014 WhatsApp mulai diakuisisi oleh Facebook. Nah, atau sekarang nama perusahaannya adalah Meta ya. Nah, Meta ini ada Facebook, ada juga Instagram gitu. Dengan harga yang sangat tinggi, menandai tonggak penting dalam sejarah perusahaan. Di tahun 2016 WhatsApp meluncurkan fitur Stories mirip dengan Instagram Stories ya. Karena ini satu perusahaan ya. Jadi fitur yang ada di Instagram kayak Instagram Stories, akhirnya WA juga ada fitur Stories-nya atau biasa kita sebut dengan SW ya, status WA gitu. Nah, 2018 WhatsApp memperkenalkan fitur pembayaran di beberapa negara. Nah, di Indonesia kayaknya nggak ada ya fitur pembayaran. Mungkin ini hanya tersedia di beberapa negara. Kita lanjut. Di 2019, fitur pengunci aplikasi menggunakan sidik jari diluncurkan untuk pengguna Android. Di 2020, WhatsApp memperkenalkan fitur obrolan grup. Nah, di tahun 2020 juga pengguna WhatsApp meningkat drastis selama pandemi COVID-19 karena banyak orang beralih ke komunikasi digital. Nah, di tahun 2021 fitur yang memungkinkan riwayat obrolan ditransfer di antara sistem operasi seluler diluncurkan. Ya, dari yang penggunanya HP Android ke iPhone bisa ditransfer tanpa kehilangan chat, atau sebaliknya dari iPhone ke Android atau dari Android ke iPhone tanpa kehilangan chat-chat yang ada di handphone sebelumnya gitu. Nah, lanjut. Di tahun 2022, WhatsApp terus mengembangkan fitur-fitur baru termasuk peningkatan privasi dan keamanan. Di 2023, WhatsApp semakin mengintegrasikan layanannya dengan platform Facebook lainnya. Sekarang kalau misalkan kita bikin SW di WA ya, kita juga bisa langsung share ke Facebook kita gitu. Jadi cukup bikin satu kali status. Kalau misalkan kita sudah integrasikan dengan Facebook, apa yang kita bikin di status WA ada juga di status Facebook kita. Kira-kira kayak gitu ya. Di 2024, WhatsApp terus menjadi aplikasi pesan instan yang paling banyak digunakan di dunia. Sekarang nomor 1 dengan jutaan pengguna aktif di setiap hari. Perusahaan terus berinovasi. Lihat di sini ada kata lagi inovasi ya, dan memperluas fitur-fitur yang ditawarkan. Nah, di sini ada beberapa data jumlah pegawai di Meta platform ya. Meta ini adalah perusahaan yang mengelola WA sekarang. Bukan hanya WA ya, Facebook, kayak Instagram juga. Nah, di tahun 2017 ini jumlah karyawannya ada 25.105, di 2018 terus meningkat sampai 35.587. Di tahun 2020 ada 58.604, di tahun 2021 ada 71.970 ya. Mungkin sekarang udah terus meningkat gitu jumlah karyawannya. Nah, sini ada catatan teman-teman. Will Cathcart, bos WhatsApp, pernah menyebut bahwa pesan yang dikirim oleh seluruh pengguna aplikasinya mencapai luar biasa nih, 100 miliar, itu pun pada tahun 2020. Kita belum tahu data terbarunya di tahun 2024 ya, ini 23. Harusnya di tahun 2024 mungkin meningkat ya, karena tadi jumlah penggunanya juga semakin meningkat gitu. Nah, kita lanjut. Nah, ini pertanyaan pentingnya teman-teman. Ini adalah pertanyaan pentingnya. Mengapa WhatsApp begitu sangat populer dan terus berkembang dengan berbagai fitur saat ini? Ini adalah pertanyaan pentingnya. Kenapa? Sedangkan banyak aplikasi-aplikasi yang lain tidak sepopuler WhatsApp. Kayak misalkan tadi contohnya adalah Yahoo gitu. Nah, Yahoo sekarang mulai ditinggalkan, sudah berhenti layanannya gitu. Tetapi dengan adanya WhatsApp ini, dia terus berkembang itu. Apa sih poin-poin pentingnya gitu? Nah, ternyata keberhasilan WhatsApp tidak lepas dari peran penting, lihat di sini, kerja sama tim pengembang. Tadi di awal kita bahas bahwa informatika itu tidak hanya berkaitan dengan pembuatan aplikasi, penggunaan komputer dan semacamnya, tetapi juga ketika kita belajar informatika, kita juga harus mampu menguasai skill-skill umum atau soft skill kita gitu. Tadi sudah diulang berkali-kali, yang berkaitan dengan inovasi, ada yang berkaitan dengan adaptasi. Nah, ini merupakan skill umum yang individu gitu, hanya kita gitu ya.
Nah, tetapi ini hanya nggak cukup nih teman-teman. Ini hanya nggak cukup. Ada lagi, yaitu kerjasama dengan tim gitu. Inilah jadi salah satu kunci kenapa WhatsApp bisa terus berkembang. Kita lanjut ya. Dengan bekerja sama. Nih, dengan bekerja sama secara efektif, tim pengembang WhatsApp mampu menciptakan produk yang inovatif, relevan, dan terus berkembang. Nah, kerjasama yang solid memungkinkan mereka untuk merespon perubahan pasar. Nah, perubahan pasar ya, apalagi sekarang zaman dinamis, zaman serba cepat, perubahan-perubahan itu terjadi setiap detiknya karena lagi-lagi dengan teknologi yang super cepat juga. Akhirnya WhatsApp dengan kerjasama tim yang baik, yang efektif, yang efisien, yang inovatif, yang relevan, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya untuk memberikan pengalaman pengguna yang terbaik. Nah, nggak heran kalau saat ini WhatsApp menjadi salah satu aplikasi sosial media nomor 1 yang paling banyak digunakan di seluruh dunia, gitu ya. Oke, teman-teman. Jadi itulah kenapa kita penting di informatika ini tidak hanya membuat aplikasi, mengembangkan aplikasi, menggunakan komputer, memperbaiki komputer, tetapi juga kita penting untuk menguasai kemampuan-kemampuan umum yang harus kita miliki, baik kemampuan secara individu kayak inovasi, adaptasi, kreatif, dan lain semacamnya, tetapi juga kita harus menguasai soft skill lainnya yang berkaitan dengan kerja sama tim. Supaya apa? Supaya produk yang kita buat, teknologi yang kita ciptakan bisa terus berkembang secara pesat karena dikerjakan dengan tim yang efektif, solid, dan lain semacamnya. Silakan kalian berdiskusi kelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin sudah didiskusikan. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, bisa diambil ilmunya, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya yakin masih banyak kekurangan. Jika ada kesalahan dan kekurangan atau pertanyaan lainnya, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.